Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau Pancasila itu cuma sekadar hafalan buat ujian di sekolah? Nah, kali ini kita mau coba buktikan kalau di balik 5 sila itu sebetulnya ada sebuah cerita yang seru banget. Ini adalah kisah tentang perjuangan, persatuan, dan ya, tentang gimana kita semua bisa jadi Indonesia. Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh, jujur aja, seberapa sering sih kita kepikiran soal Pancasila di luar momen upacara bendera? Apa nilai-nilainya itu masih nyambung ya di tengah dunia yang serba cepat, tren global, dan tantangan zaman sekarang? Ini bukan pertanyaan basa-basi loh, tapi ini undangan buat kita semua buat cari jawabannya bareng-bareng. Soalnya gini, Pancasila itu bukan kayak fosil sejarah yang cuma dipajang di museum, bukan. Ini tuh lebih mirip DNA bangsa kita. Sebuah narasi yang hidup, yang terus kita tulis setiap hari. Dan bab selanjutnya? Wah, itu ada di tangan kita semua. Oke, sekarang kita coba putar waktu sedikit ya. Biar benar-benar paham Pancasila, kita harus lihat prosesnya. Ini bukan produk instan yang jadi dalam semalam. Justru, ini tuh kayak mahakarya yang dipahat lewat perdebatan yang alot, keringat perjuangan, bahkan air mata para pendiri bangsa kita. Perjalanan kita bakal ngelewatin 4 babak penting. Kita mulai dari semangat kemerdekaan tahun 45, terus diuji sama badai perpecahan di era RIS, lanjut cari stabilitas di zaman Orde Baru, sampai akhirnya kita menyambut kebebasan di era reformasi. Siap-siap ya, ini bakal jadi semacam roller coaster sejarah Indonesia. Oke, kita mulai dari titik nol. Dari semangat kemerdekaan yang lagi membara-baranya, lahirlah sebuah fondasi yang bakal nopang seluruh bangunan besar yang namanya Indonesia. Disinilah semuanya berawal. Coba ingat tanggal ini deh, 18 Agustus 1945. Sehari doang setelah proklamasi, para pendiri bangsa kita ngelakuin sesuatu yang luar biasa. Mereka resmi memasukkan Pancasila ke dalam Undang-Undang Dasar. Dan itu jadi fondasi super kokoh yang nopang kita semua, bahkan sampai detik ini juga. Nah, pelajaran pertama dan paling penting dari momen ini adalah persatuan. Coba bayangin deh, para pendiri bangsa kita itu ngelihat ribuan pulau, ratusan suku, berbagai macam agama, tapi mereka nggak ngelihat itu sebagai ancaman perpecahan. Justru, mereka ngelihatnya sebagai bahan buat sebuah orkestra, dan Pancasila itulah partiturnya, yang bikin semua alat musik yang beda-beda itu bisa main bareng dan ngasilin harmoni yang indah. Tapi, persatuan yang baru aja dibentuk ini ternyata nggak butuh waktu lama buat diuji. Indonesia langsung masuk ke periode politik yang penuh gejolak, yang benar-benar menantang keberadaan Pancasila itu sendiri. Ujian pertamanya datang lebih cepat dari yang kita kira, Republik Indonesia Serikat atau RIS. Ini sistem federal yang seolah-olah ngebelah Indonesia lagi jadi negara-negara bagian kecil. Persatuan yang baru dirajut, udah terancam koyak lagi. Terus apa dong yang nyelamatin kita? Jawabannya ada di semangat yang udah mendarah daging di Nusantara, gotong royong. Dan ini bukan cuma slogan loh, prinsip ini beneran jadi alat politik yang ampuh. Lewat musyawarah dan kerja bareng, para pemimpin daerah akhirnya sepakat buat bubarin RIS dan balik lagi ke bentuk negara kesatuan. Keren kan? Nah, setelah badai perpecahan itu reda, tantangan selanjutnya muncul. Gimana caranya menciptakan stabilitas? Di era demokrasi terpimpin, terus lanjut ke Orde Baru, Pancasila kembali jadi pusat perhatian. Kali ini, Pancasila dijadiin asas tunggal, semacam jangkar yang diharapkan bisa menenangkan lautan politik yang lagi bergejolak. Pelajaran penting dari era ini adalah soal keadilan dan ketertiban. Ini nunjukin kalau Pancasila itu bukan cuma simbol pajangan, tapi sebuah panduan aktif yang dipakai pemerintah buat membangun keteraturan dan stabilitas sosial buat kita semua. Terus semuanya berubah. Angin reformasi tiba-tiba bertiup kencang banget, ngeruntuhin tatanan yang lama. Di tengah gejolak ini, Pancasila nggak hilang. Justru sebaliknya, Pancasila seakan-akan menemukan kembali suaranya, tapi kali ini sebagai seruan untuk kebebasan. Puncaknya ada di tahun 1998. Di jalanan, para mahasiswa, ya generasi muda kayak kalian, turun dan nuntut perubahan. Gerakan reformasi ini bukan cuma ngeruntuhin rezim loh, tapi juga seolah-olah merebut kembali Pancasila dan ngasih makna baru yang jauh lebih segar dan relevan. Nah, dari sinilah kita belajar pelajaran keempat yang penting banget, kemanusiaan. Reformasi itu membuktikan kalau Pancasila itu bukan alat buat menekan, tapi justru jadi perisai buat melindungi. Pancasila itu kompas moral kita yang selalu ngingetin kalau demokrasi yang sejati itu harus berlandaskan hak asasi dan martabat manusia. Oke, jadi setelah kita napak tilas perjalanan panjang ini, apa artinya semua ini buat kita sekarang? Khususnya buat generasi muda. Yuk, kita simpulkan bareng-bareng pelajarannya. Jadi,
Inilah warisan kita. 4 pilar super kokoh yang ditempa oleh sejarah. Persatuan itu fondasinya, gotong royong itu perekatnya, keadilan jadi penopangnya, dan kemanusiaan sebagai atapnya. Ini bukan sekedar pelajaran sejarah biasa, ini adalah semacam toolkit buat kita membangun masa depan Indonesia. Terus, gimana cara kita ngehidupin warisan ini? Gampang sebetulnya. Jadi bijaksana pas milih pemimpin, jadi toleran pas ketemu teman yang beda keyakinan, jadi peduli pas lihat tetangga butuh bantuan. Itulah Pancasila dalam tindakan nyata kita. Setiap hari. Ada satu kalimat bijak yang pas banget nih. Masa depan bangsa ada di tangan generasi muda yang memahami sejarah dan menghidupi nilai-nilai luhur. Ini tuh bukan beban ya, anggap aja ini sebuah kehormatan. Tongkat estafet sejarah sekarang ada di genggaman kita semua. Dengerin deh, sejarah Pancasila itu ceritanya belum selesai ditulis. Masih banyak halaman kosong. Dan setiap generasi nambahin babnya sendiri. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, kontribusi apa yang bakal kamu tulis di cerita besar ini? Pada akhirnya, Pancasila itu bukan peta kuno yang udah usang. Tapi, ini adalah kompas yang selalu akurat menunjuk ke arah masa depan Indonesia yang lebih baik. Yuk kita pegang erat-erat kompas ini, dan bareng-bareng kita arahkan bangsa ini menuju takdir terbaiknya.